Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan ini untuk Divine Masculine. Tadi aku udah buat pembacaan Divine Feminine, sorry. Mungkin agak sulit kamu cerna pembacaan kamu sebelumnya Divine Feminine, but I've been there. Aku juga di posisi kamu dulu ya, dan itu menyakitkan sekali gitu ya, kayak tertusuk di dada. Tapi ya mau gimana, karena kita harus menyadari kita berurusan dengan manusia biasa. Divine Masculine kita itu punya jalan karma dia sendiri, dan aku juga punya jalan karma aku sendiri. So kita nggak akan bisa apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan, yes, jalani hidup sebaik-baiknya ya, terlepas ada dia ataupun enggak ya. Belajar untuk tidak mengontrol diri kita, mengontrol semuanya berlebihan. Yang kita kontrol hanya diri kita sendiri. Ini tentang Jupiter retrograde, karena memang dampaknya aku ngerasain banget, apalagi Saturn juga udah retrograde. Tadi aku udah sedikit jelaskan dimana untuk memasuki sebuah hubungan pernikahan yang penuh cinta, kita harus mempunyai energi Jupiternya kita dan Saturnnya kita, Saturnusnya kita itu harus dalam posisi yang baik di berchart kita. Kalau enggak, kita bisa mencintai orang lain tapi kita menikahi orang lain gitu. Itu yang bermain. Kenapa? Karena Jupiter energi tentang pernikahan, perayaan. Saturnus tentang energi karma, takdir. Jadi biarpun kita menikah dengan seseorang ya, tapi kalau takdir cinta kita itu adalah orang lain, itu bisa terjadi. Itulah kenapa energi retrograde ini aku ngerasakan banget, pasti akan terasa untuk perjalanan spiritual, pernikahan terutama, dan juga twin flames ya. Tadi untuk pembacaan Divine Feminine bukan tentang pelepasan cinta kasih sayangnya, tapi aku merasakan lebih ke pelepasan ego, labelnya di posisi yang sangat-sangat ibaratnya di ujung tanduk ya. Jadi bisa menjadi energi yang serba salah gitu. Tapi kita lihat, kalau kamu mau cek aja dulu ya. Sekarang waktunya untuk Divine Masculine. Oke. Divine Masculine, healing family issue. Energi dia akan cukup tertekan untuk menyelesaikan karma dia dengan orang lain, keluarga, teman, atau bahkan orang ketiga, atau memang dengan pasangan aslinya di sini bisa ya. See, keep an open mind. Aku lihat dia mencoba untuk memahami semua orang bisa marah, bisa emosi, semua orang punya batasannya. Jadi di sini aku lihat dia coba untuk menenangkan diri ya. Kalau ada energi misalnya dekat dengan Divine Feminine, dia dekat dengan kamu, kalau kamu buat dia agak tertekan, aku lihat dia akan sedikit menjauh. Tapi kalau kamu bisa untuk kayak menjadi teman, cerita untuk dia, that's okay, dia akan bercerita banyak dengan kamu. Aku lihat love yourself first. Dia ingin untuk mempunyai energi seperti yang kamu punya, yaitu untuk bisa tetap mencintai diri sendiri. See, retreat. Energi kamu yang jauh, ya ibaratnya kamu udah bisa percaya dengan diri kamu, hidup kamu sendiri, Divine Feminine. Itu membuat dia ingin belajar banyak dari kamu. Dimana kamu tetap percaya akan hidup semuanya akan baik-baik aja. See, calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization helping you together. Aku lihat memang ada energi dia mencari kamu ya, untuk sekedar say hello, atau dia ingin cerita tentang hidup dia dan keluarga dia. Di sini kan dia butuh teman cerita ya. Dan kau bisa menjadi teman yang baik, teman cerita untuk dia gitu ya. Dan ini bisa membuat suatu energi yang baik untuk semakin menyadari ya, kita berurusan dengan lawan jenis atau orang yang kita sukai, itu enggak semuanya harus tentang bersama secara fisik ya, tapi tentang gimana kita menerima satu sama lain dengan takdir
takdirnya masing-masing. Energi honeymoon di sini aku ngelihat ya, dia ngerasa tenang, nyaman untuk bisa cerita sama kamu di sini. Dia ngerasa aman, tenang kalau dia di cerita atau ada di samping kamu. Tapi kalau dia jauh dari kamu, masalah yang dia jalani itu dia makin stres. Jadi di sini energinya adalah, aku nggak tahu, mungkin pengaruh itu ya juga ya, Jupiter tadi retrograde atau Saturn itu. Aku ngelihat kalau dia nggak berhubungan baik atau dengan kamu itu misalnya lost kontak gitu aja tanpa ada perkataan yang baik, aku lihat dia akan tertekan. Oke. Dia nggak mampu untuk ngejalanin hidup dia atau functionally function in a good way. Dia nggak bisa untuk kayak berfungsi atau beraktivitas seperti biasanya kalau dia mempunyai problem sama kamu. Ya, jadi dia mau nggak mau kayak menurunkan egonya dia ya untuk dia bisa bersama dengan kamu, untuk bisa at least untuk cerita sama kamu, untuk kamu dia pengen banget dapatin sense untuk kamu dengan dia itu baik-baik aja gitu, terlepas apapun hubungan kalian, dia pengen untuk itu tadi, karena dia ngerasa benar-benar diterima hanya oleh kamu. Jadi aku lihat in the good ways, memang di hal yang baik memang dia ngerasa positif dekat dengan kamu gitu, dan dia happy, dia bahagia, dan dia butuh kamu. Jadi aku melihat karena dia udah ngelihat itu, ngerasakan itu tadi, aku melihat dia akan lebih semangat lagi dalam hidup, dia akan lebih enjoy, dia akan mencoba. Jadi aku ngeliat dia bisa menghubungi kamu, terus tiba-tiba dia kayak sibuk kerja karir dia lagi, dan dia nggak akan begitu intens lagi sama kamu. Kenapa? Karena dia udah dapatin sense egonya itu tadi, atau sense kayak ego yang baik sebenarnya ya, untuk dia happy, bahagia gitu dalam hidup. Dia jadi bersemangat karena kamu tuh kayak gasnya dia, bensinnya dia, solarnya dia untuk terus bersemangat dalam hidup ya. Dia happy, dia bahagia. Tapi ya ini tadi seperti aku bilang di pembacaan Divine Feminine, justru malah bisa jadi Divine Feminine-nya yang tertrigger gitu ya, karena energinya kayak berharap untuk penyatuan secara fisik gitu ya. Berharapnya nggak apa-apa sebenarnya kalau memang seperti aku bilang tadi, Saturn, takdir kalian, karma kalian ketemu. Tapi kalau karma dan takdir kalian nggak ketemu misalnya, karena aku banyak juga ngelihat yang komen di pembacaan Twin Flames aku itu, Twin Flames-nya yang nggak single atau kamunya yang nggak single sih, jadi itu yang bisa jadi tabrakan. Jadi aku sebenarnya nggak masalah gitu kalau memang dia men-trigger kamu dan kamu happy gitu dan kamu enjoy gitu ya. Cuman aku nggak mau kalau kamu kecewa gitu, karena saat Saturn atau planet Saturn kayak nampar kita, nempelin kita, itu nyakitin gitu. Karena ini yang aku ingat banget gitu ya. Ini mirip, ada memang energi seseorang tuh yang mirip banget sama energi DM-nya aku, Divine Masculine-nya aku dulu. Ya, tapi dia hadir nggak sampai membuat aku masuk di tarot memang ya, tapi hampir gitu. Energinya adalah itu yang buat aku belajar juga dari situ. Ini sharing ya. Dia datang mencari aku, oke. Begitu banyak perbedaan, memang mirip banget kayak energi Twin Flamesnya aku. Kita banyak sekali perbedaan, keyakinan, agama, ras gitu ya. Tapi dia datang, oke, dan sharing sama aku, masih menyimpan rasa sayang, masih menyimpan rasa cinta, tapi juga dia cerita kalau dia nggak bisa, dia tahu, dia nggak bilang dia nggak akan bisa bareng-bareng sama aku. Dia yes, okay. Aku bilang okay gitu ya, I know that, kita aku terima ya, ya udah aku bilang kayak gitu toh. Aku melihat kenyataannya, planet Saturnusku bermain gitu. Aku bisa melihat dengan kenyataan, logika aku, oke ya kalau kayak gitu ya kita nggak bisa, ya udah gitu.
Dan setelah itu dia bertanya, apakah kau masih sayang dan bisakah kita ketemu. Nah di situ Jupiter aku sempat berpikir juga, untuk apa, untuk apa menjalani sesuatu yang udah tahu nggak akan pernah bisa. Dia sendiri menyatakan nggak bisa. Kedua, planet Saturnusku juga akhirnya memberikan aku sense there is no point of it gitu. Untuk apa tujuan dari ini semua gitu. Kalau kita udah tahu kita nggak bisa bersama, untuk apa bareng-bareng, untuk apa? Karena kita hanya akan jalan di tempat mau gimana pun. Jadi energinya mirip kayak gitu. Kita udah tahu one day, aku tahu dia yang ninggalin aku atau aku yang akan ninggalin dia. So what's the point of it gitu ya, apa gunanya untuk dijalani gitu ya. Nggak peduli rasa sayang, nggak peduli apapun yang udah terjadi. So kalau kita udah tahu it never be work ya, dia ini nggak akan pernah bisa, never been work, nggak pernah bisa untuk berhasil. Ya udah gitu sih. Kalau aku, karena logika aku cukup bermain ya, planet Saturn aku, ya udah berarti nggak usah dipaksakan, nggak usah ada yang dijalani, buat apa. Nah logika aku bermain gitu. Jadi itu yang aku maksud di pembacaan ini adalah kita bukan hanya ngelihat energi Jupiternya kita, tapi Saturnusnya kita. Karena aku tahu gitu loh, ibaratnya aku tahu diri aku sendiri, kasarnya gimana diri aku. Nggak mungkin aku nggak punya harapan berlebih itu ke depannya gitu, karena aku manusia biasa gitu. Nah itu yang aku pengen ada di dalam diri kamu, Divine Feminine. That's it, itu aja gitu. Karena kalau aku membuat pembacaan ini dan nggak membantu satu aja dari kalian, ya what's the point juga gitu ya sih. So that's it, seperti aku bilang, itulah yang bermain energi Divine Masculine saat ini. Jadi bukan tentang harus bersatunya secara fisik, tapi tentang satunya jiwa dia dengan kamu. Itu nggak terbantahkan. Seperti aku bilang tadi, kenapa dia mencari kamu, kenapa dia butuh gas, energi dari kamu, itu buat dia happy, bahagia, karena kamu dengan dia kan satu jiwa. That's it, itu yang dia butuhkan dari kamu. Nah kalau dia udah ngerasakan hal tersebut, dia bisa melakukan apapun yang dia mau lagi. Entah dia akan kembali ke hidup dia yang lama, atau dia akan sibuk dengan diri dia sendiri. Itu karena memang gimana, orang banyak cerita di luar sana ya. 13 menit lebih, nggak mungkin seseorang itu sibuk lebih, nggak punya waktu untuk orang sekitarnya. Kak berarti dia nggak penting. Aku nggak penting kak bagi dia. Kamu harus melihat banyak banget skenario dalam hidup ini ya, dan nggak bisa kamu bandingkan satu skenario dengan skenario lainnya itu sama. Aku tuh sebenarnya agak apa ya, aku pribadi itu nggak terlalu bisa kayak orang bilang, nggak, kalau sayang kenapa nggak menghubungi terus dia nggak ada waktu, dia ninggalin atau bla 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 bla. Energi aku itu mirip kayak laki-laki. Yes, energi aku mirip kayak Divine Masculine. Aku itu bisa untuk terus apa ya, kerja dan buat video atau counseling sama klien itu, dan nggak menghubungi pasangan aku bisa berhari-hari. Because of what? Aku tahu dia sibuk, dia tahu aku sibuk, dan tapi sebelumnya aku kan bilang aku sibuk dan dia sibuk. That's it. Apakah dengan begitu artinya aku nggak menghargai dia atau dia nggak menghargai aku? No, ya. Kita tahu masing-masing, ya. Apa yang kita jalani, apa yang kita pikirkan saat ini, ya. Karena memang, apalagi laki-laki, ya, real laki-laki, biologisnya laki-laki ya. Laki-laki itu bukan multifungsi. Laki-laki itu nggak bisa multitasking seperti perempuan. Aku walaupun ada energi gitu, aku bisa multitasking ya. Aku bisa untuk buat video sekarang,
sambil aku upload video, sambil aku edit video aku yang lain, sambil aku belajar, sambil aku ngejain reading klien aku. Yes, aku bisa lakukan itu semuanya sendirian, tapi ya imbasnya memang aku bisa kerjanya sampai malam, sampai jam 10 malam baru selesai. Dan kamu bisa bayangkan jam aku tidur jam berapa tiap malamnya sih ya, karena apa yang aku lakukan itu aku jalanin semuanya sendiri. Dan hidup aku seperti ini bukan berarti aku nggak menghargai orang yang aku cintai segala apa. Ini yang aku harapkan kalian bisa rasakan nanti ya. Aku itu ngerasa kayak udah nggak pisah sama dia. Aku ngerasa aku itu satu sama dia. Jadi kalau aku ngerasakan dia itu kayak aku ngerasa dia ada di dalam diri aku, dan dalam diri aku ada dia. Jadi memang jujur aku pribadi kalau aku ada problem masalah sekarang itu, kalau dia sakit biasanya aku memang bisa ngerasakan. Dan jarang biasanya kalau aku sakit dia juga sakit ya. Jadi kita itu kalau komunikasi memang justru malah kayak namanya kayak orang tua ya, kayak komunikasi ya tentang penyakit malah. Tapi setelah oke, baik-baik aja, kita bakal sibuk dengan diri kita, kerjaan kita masing-masing ya. That's it ya. Well, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video.